tapi dengan catatan wajib dibayar secepatnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini pula untuk pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Minal aidin wal faizin, semoga kita juga termasuk orang-orang yang kembali dan kembali kepada fitrah dan menjadi orang yang beruntung mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat hari raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Pada malam hari ini kita acara halal bihalal. Inti halal bihalal itu tentunya adalah salaman. Nanti habis acara ini, habis tausiah ini kita akan keliling salaman, saling memaafkan, saling merelakan, saling meridhokan dunia dan akhirat. Apapun kesalahan, apapun kekhilafan, apapun hal-hal yang menjadi selama ini menjadi unek-unek di dalam dada terhadap kita sesama saudara. Nah, itu harus dilakukan, dimaafkan supaya betul-betul kita bersih secara lahir dan batin, sebagaimana ucapan kita di setiap hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Tapi sebelum itu izinkan sedikit bicara supaya lebih menguatkan aja untuk kita saling memaafkan. Perhatikan ini baik-baik. Ulun bicara pada awas paling 10 menit. Judulnya adalah tahu diri. Apa judulnya? Tahu diri. Kalau sudah tahu diri, nah itu banyak kebaikan yang akan muncul dari diri kita. Banyak orang yang arogan, orang yang zalim, orang yang keras hatinya, itu karena tidak tahu diri. Baik, supaya kita mengenal diri kita ini kayak apa kisahnya, maka pelajarilah Al-Quran surah Al-Insan. Al-Insan itu adalah surah manusia. Kita manusia kan? Ayat pertamanya itu Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Hal ata al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah dulu pernah ada masa manusia itu bukan apa-apa, bahkan disebut sebagai manusia pun tidak apa-apa. Coba biar pelajari surat Al-Insan. Baca ayatnya, lihat terjemahnya sambil dipahami. Bila paham, betapa manusia kasar. Itu sudah disinggung oleh Allah Ta'ala. Manusia ini bukan apa-apa. Dulunya waktu disebut manusianya kan? Enggak. Jadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, manusia. Jadi dari situ sudah mulai paham ya? Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa. Pernah dulu itu kan adanya itu setelah Allah Ta'ala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku ingin dan aku akan menciptakan di bumi ini khalifah. Khalifah itu mengganti pemimpin, penguasa. Itu pahamannya. Disebut mengganti karena sebelum kita ini sudah ada yang menduduki bumi ini. Sudah ada, yaitu bangsa jin. Itu lebih awal diciptakan dari kita.
Rasulullah SAW itu bagi ada tahu manusia itu pasti salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ngerti kita, harus dipahami supaya tahu diri kita, supaya jangan sok-sok. Jadi manusia seperti kita ini tempat salah dan lupa. Bahkan dikatakan lagi oleh yang lebih berkuat, oleh ulama-ulama yang punya ilmu mendalam, al-insan manasimu nasawi. Kata-katanya seperti itu. Di dalam kebaikannya itu saja tetap terdapat kesalahan. Kita ini baik, tetap aja ada salahnya. Itu manusia kita ini. Paham kan? Apalagi salah. Kalau sudah salah itu pasti. Kita baik aja itu pasti masih ada salahnya. Supaya tahu kita di dalam diri kita. Ulun bertakwa, ini ulun memanggil di sini kan baik-baik. Baik kok, benar kok, jujur aja kok, tidak ada salah. Ini ulun dulu di sini, tausiah, beri nasihat, menyampaikan kebaikan. Pas saja kok. Tapi kalau perhatikan ada sisi salahnya. Ada yang masuk. Ada yang maksudnya, ada yang sudah paham. Sisi salahnya di mana? Di depan ada orang tua. Dulu 42 itu sini 83 ya. Itu sisi salahnya. Pada saat kita balik aja pasti ada salah. Harus ngerti di otak kita nih. Jangan sok-sokan kita ini. Manusia ini kan ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Di hadapan Allah ada sang kiamat. Ayo, belajar di kota Sri Mulyani. Dulu di mana? Belajar cuma sampai berapa tahun belajar baru belajar. Mulai kami umat. Ada sisi salahnya, pasti ada sisi salah. Apalagi sudah salah dulu. Kita contoh. Belum lagi pemanggilan yang salah, pemanggilan yang menyinggung, pemanggilan yang menusuk ke hati orang. Padahal duduknya di sini, di majelis, di depan, bernasehat, pasti ada salah. Itu manusia. Jadi kalau ada kawan kita salah sedikit, ya mari kita saling memaafkan. Nah, rajin di masjid, belum tahu nih orang. Rajin di masjid itu kita di masjid. Bagus kan? Bertanya, bagus kan? Bagus lah. Orang Nabi nyuruh. Ada salah loh. Ada salah. Tapi kalau biar ada sisi salahnya masih. Nah, mungkin rajin ke masjid berjamaah, sisi salahnya di mana? Sisi salahnya dia meninggalkan bini sama dia sorangan. Padahal bini itu berhak mendapatkan pahala 27 derajat dengan sembahyang berjamaah. Berhak kalau ya jelas siapa sembahyang berjamaah di mana? Apa pahalanya? 27 derajat dari tulisan di masjid. Gara-gara dia ke masjid, tadi yang salah paham nih lagi tadi mencari sisi salah supaya tahu diri. Jangan gara-gara masjid lagi. Supaya tahu diri kita di masjid. Gara-gara dia ke masjid, dibikin seorang di rumah sembahyang. Ada masalah. Kayak apa yang kita di debat di akhirat. Aku lihat kan juga pahala banyak jadi. Tapi aku ini Allah meninggalkan terus. Siapa yang jadi imam di rumah? Salah. Ada sisi salah. Pasti ada sisi salahnya kita. Jadi berniaga imam-imamnya juga antara masjid. Rumah imam ini itu di rumah. Aku mungkin serius nih supaya kita tahu diri baik-baik. Mesti ada salah.
salah, pasti ada sisi salah. Jadi seharusnya di rumah itu kita sediakan misalnya minat yang bimbingan supaya lama kayak begini disediakan minat disediakan bimbingan. Jadi kalau dalam diri sama imam di rumah, memang bimbingan bagusnya supaya di rumah, tapi tetap berjamaah. Yang dimaksud Rasulullah sebanyak perempuan itu lebih afdal di dalam dimojokkan dalam rumahnya itu tetap berjamaah. Makanya waktunya rancang-rancang saja, banyak-banyak divisi anak supaya memanfaatkan supaya di rumah di rumah. Ya sudah, banyak ya banyak. Mabuknya kan loh. Sisanya Berjuangnya pada waktu. nakok kan ya, ilmu lain. Nakap, selain kita jalan, mulai kita sudah waktu sudah tamat harus ngomong soal mulai hati orang enggak ada itu enggak. Orang yang berhukum itu adalah selalu melihati aib dirinya, bukan melihati aib orang lain. Kekurangan diri dan dikorek-korek bukan kekurangan orang. Ada loh, contoh ini, orang bisa berdepan itu bagus kan? Bagus loh, paling besar lagi. Tapi ada wali yang tidak mau di depannya. Wali, tapi tidak mau bisa berdepan. Berarti kan bilang semua yang bertahan. Kenapa? Aku sempat di sini. Maka mau diulang dulunya dia di depan kan saat pertama itu langsung. Artinya kita semua itu ada kalau taala nih. Dalam adanya dalam ilmu namanya ada kalau taala. Aku sempat pembukaan banyak dosa banyak salah jadi marah karena yang belakang. Itu kan sangat orang belakang. Tapi ada di depan dia ada semua. Bagus aja. Beda. Nah, kayak lagi berapa tahun nih. Nah, ini penting kan remaja. Jadi kita harus supaya tahu ini setiap apapun kebaikan pada diri kita pasti ada salahnya. Itu manusia. Ada saja. Jadi karena kita selama ini kita bergaul, ada yang kita salah memahami, kita salah melakukan. Dia kita saling memaafkan aja. Jangan menyangkut sampai hari kiamat karena dosa yang paling dahsyat di hari kiamat itu adalah dosa di antara sesama kita manusia. Kalau kita sudah ulang, kita review lagi, kita ulang dulu. Kesalahan di akhirat yang jadi masalah itu adalah levelnya macam-macam. Yang tertinggi yang Allah Ta'ala tidak ampuni adalah dosa kafir karena mengakui Allah sebagai Tuhan dan karena percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan. Alhamdulillah ini kita lepas dan siapapun yang ada di dalam agama Islam itu semua mempercayai Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan. Lepas ini dosa kafir ini ada dosa ini kan diampuni sama sekali oleh Allah Ta'ala. Ada dosa yang Allah Ta'ala itu anggap remeh aja. Dosa apa ini? Ingat kan? Dosa apa? Bagi Allah Ta'ala remeh aja. Jadi sini bisa siksa, sini bisa maaf aja. Ini adalah jenisnya dosa antara si hamba langsung dengan Allah Ta'ala. Apa contohnya? Saya puasa itu langsung siapa salahnya langsung main judi jangan tadi ada judi kalau siapa biasanya langsung mabuk kalau siapa biasanya langsung jadi tinggi Allah tapi jangan jadi kau yang bilang sebab kan dua kemungkinan bisa atau bisa apapun itu bila dilatih salah atau apa itu bermati atau situ hasil pemilihan banyak juga manusia banyak lagi manusia kalau siapa yang dikehendaki ini dia pokoknya berbeda ini ya ujungnya dulu pada sebenarnya berpuasa tapi makin kesini kalau makin taat makin sudah yang dulu Pak bisa no problem sebab dosa
Allah Subhanahu wa taala itu mengurangi kemaha Tuhanan Allah Taala, kemaha besaran, kemaha kemuliaan itu kan berkurang sama sekali sebab kita sadar. Nah, yang ketiga ini yang terakhir, Allah Taala tidak bisa memaafkan kecuali ini sudah diselesaikan. Apa ini? Dosa di antara sesama manusia. Pernah nampar orang, pernah julasi orang, ngangkat tanah orang, menyuntangi aku orang. Tapi pokoknya menzalimi orang, mengambil hak orang. Ini dosa sesama antara kita. Jadi tidak bisa diampuni oleh Allah Taala sebelum diselesaikan. Nah, ini fungsinya kita tuh menghadapi hal supaya wujud kita sesama mereka ini ada basic, ada sama lagi ada basic sama. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dan dimahami supaya kita mengerti diri kita. Dilajari oleh Allah Taala kalimat yang supaya selalu kita baca Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami sering terhadap diri. Wa inna rabbana kalau engkau ada ampunikan wa tarhamna dan ada sayangikan karena Tuhanlah yang Maha. Jadi kita manusia ini menyatakan dalam kebaikan kita aja ada salah sedikit dalam ilmu supaya kita ada sombong pada sesuatu. Kita baik itu pasti ada sisi salahnya, ada sisi kurang apalagi salah supaya kita tahu diri, selalu istighfar, selalu minta ampun dan selalu menjadi pribadi yang merendah hatinya. Imam Ghazali sudah sering diceritakan oleh ceramah mengajarkan kita kalau kita berhadapan dengan orang Tuhan kayak ini, apa yang kita pikirkan? Posisi lebih Tuhan, lebih hidup, tentu pengalamannya banyak, ilmunya banyak, ibadahnya pun pasti banyak. Betapa bulan Ramadan aja lebih banyak sihir daripada kita karena sihir lebih Tuhan. Nah, kita kalau berhadapan lawan yang anom lebih mudah dari ini, pikiran kita apa? Ini aja hidup anom aja pasti dosanya karena banyak. Lebih banyak kita yang sudah lama hidup ini kesalahannya kepada Allah Taala. Jadi kedudukan kita tuh tetap berada di bawah tahu diri. Dan ada wafatnya di sini kita salaman. Cara salaman yang pas itu ambil tangannya, tatap matanya itu. Tahu nggak? Jangan mata lain di sini. Salaman itu kan dari ikhlas. Bisa kan? Bujuran. Nah, seperti ini. Musafahat itu artinya salam. Safahat artinya lapang dada. Musafahat saling lapang dada. Itu ya Rasulullah, siapa yang menjaga datang orang bertanya sesama orang muslim Muhammad atau dia bersalaman, ayo safiru, nabinya bersalaman, maka seluruh dosanya diampuni Allah. Sama, tapi syaratnya itu tadi saling lapang